bisa memperhatikan. Selanjutnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu Muhammad Abdul Ghafur, Muhammad Jibril Yafi, Faridatul Nisa, Siti Rukiatul Jumairah. Baik, adakah yang tahu pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang apa? Tidak tahu. Baik, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks cerpen. Nah, sebelum kita memulai membahas teks cerpen, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu peserta didik menyajikan data gagasan pesan dalam bentuk teks cerpen secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur baik yang didengar dan dibaca secara lisan maupun tulis secara baik dan benar. Nah, ada yang tahu apa itu teks cerpen? Cerita pendek. Baik, teks cerpen itu yaitu teks yang biasa disingkat itu cerita pendek. Nah, yang biasanya itu ditulis 1000 atau 5000 kata. Nah, terus dalam menyajikan teks cerpen tersebut secara singkat dan padat, singkat dan jelas. Ya. Terus ibu selanjutnya akan memaparkan video tentang contoh video teks cerpen. Dilihat secara baik-baik. Menggapai mimpi, karya Naso Aurelia Nafiadi, dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah kehidupan yang sulit. Dia mempunyai mimpi untuk mengubah kehidupan sekarang menjadi lebih baik lagi. Sang gadis memulainya dengan giat belajar mulai dari SD. Saat di sekolah, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Si gadis ini pun jarang bermain, malah ia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha untuk tidak membebani orang tuanya dan meraih nilai yang tinggi. Sampai akhirnya pun di saat dia lulus SMA, ia meraih beasiswa dengan nilai yang baik. Sedikit lagi mimpi yang diinginkannya capai. Semua kerja keras yang telah ia lakukan tidak lupa dengan mengerjakan dengan mudah. Bahkan saat ia sudah menggapainya, dia tidak sombong dan sangat bersyukur dengan apa yang ia dapatkan sekarang. Mimpinya pun terwujud dan sang gadis dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada namanya kerja keras yang sia-sia. Enggak. Baik, ada yang tahu apa isi dalam teks cerpen tersebut? Ada yang tahu? Silakan Bu. Ceritanya seorang anak. Ya, itu seorang anak yang ingin menggapai mimpinya. Ya, jadi cerita dalam teks cerpen tersebut yaitu ada seorang anak yang ingin menggapai mimpinya yang berupa tentang membahagiakan orang tuanya
membahagiakan orang tuanya dengan jualan atau apalah ya gitu. Terus nah di dalam teks cerpen itu ada strukturnya, yaitu berupa yang pertama abstrak, terus yang kedua komunikasi, yang ketiga resolusi, yang keempat kode. Ada yang tahu apa itu abstrak? Bisa jelaskan kalian? Ya, betul sekali. Jadi abstrak itu bagian awal yang berupa pengenalan dalam teks cerpen tersebut. Nah, yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi itu pengenalan dari tokoh, alur, dan latar. Terus yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi itu tentang yang berisi tentang konflik, ya, penyelesaian konflik. Terus yang keempat yaitu kode. Kode itu yang berisi tentang kesimpulan atau bagian akhir dari teks cerpen tersebut. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mencari tentang struktur teks cerpen dan teks cerpennya. Silakan, bisa dimulai. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, bagian evaluasinya itu ketika ibu pulang dari bekerja ingin mengadu
sangat sulit untuk mendekati kucing. Kucing itu selalu curiga dan waspada. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan Mbak Siti. Abstraknya judul ceritanya yaitu Cinta Kasih Ibu karya Bulkis. Abstraknya 30 Oktober, hari di mana kedua orang tuaku bercerai. Ayahku selingkuh dan ibuku melakukan KDRT. Kemudian orientasinya yaitu ayah membereskan bajunya yang ada di rumah pribadi karena rumah ini seluruhnya adalah milik ibu. Kemudian resolusinya yaitu selama aku hidup dengan ibu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kami walaupun ada di mana saat itu mengalami musibah seperti pecahan dari pekerjaannya. Kemudian evaluasinya, suatu saat Adi datang berkunjung ke rumah kami, namun penampilan dari Adi itu sangat berantakan seperti tidak ada yang merawatnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan atau hasilnya, selama Adi melaksanakan pemilihan diri, aku membantu ibu. Saat aku ingin membuang sampah di pinggir rumahku, aku melihat ibu di pinggir jalan dengan seorang pengemis. Duduk. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Mas Dafur bisa memaparkan. Kucing misalnya bagian besar mengapa kucing masuk dari tanah itu dari sesuatu yang sesuatu untuk menggunakan kebutuhan yang seperti orang masih itu sudah terus menjadi sebuah pasti kucing itu kemudian kucing itu melakukan kita firman pada sendiri bagaimana komunikasi berlapis komunikasi itu segala melakukan itu pada suatu menggunakan kesimpulan bisa mengambil salah dalam kesimpulan hubungan tidak terjadi maupun sebagai menggunakan sesuatu itu Terima kasih.